Nah, jadi tutorial untuk penetasannya teman-teman ya, tutorial untuk penetasan. Jadi setelah telur masuk di dalam mesin itu sekitaran umur 1 minggu lah. Jadi kita pilih ininya. Untuk yang masih bisa dijadikan uang, maksudnya gitu. Yang enggak jadilah, kami bilang enggak jadi. Artinya tidak ada bakal bibit. Nah, itu tidak ada bakal bibit, jadi dipilih itu kan masih bisa dikonsumsi buat ya buat apa itu, kue-kue makan sendiri gitu. Jadi yang ada bakal bibit, yang bakal bibit itu di dalam mesin tetap. Jadi ini proses pemilah-milih. Nah, coba ini satu dulu aman. Nah, ini contoh, kita lihat dulu belum. Ke sini ke sini, hadap sini kameranya. Nah, ya gitu. Nah, ini contoh telur tidak ada bakal bibit. Nah, contoh telur tidak ada bakal bibit. Nah, di sini. Terus ada lagi contoh apa? Telur yang rusak. Ini termasuk rusak teman-teman ya, termasuk rusak karena dia kurang jelas ini ya, gimana ya? Ada urat-urat sedikit tapi putus uratnya. Nah, ini contohnya yang di atas ini. Nah, ada uratnya tapi putus. Nah, coba contoh yang ada bakal bibit. Nah, kalau ini contoh yang ada bakal bibit. Nah, ada kayak apa itu? Kabibitak. Diam kan ya. Sarang laba-laba. Ini nah ini ada urat-uratnya, mungkin bisa diperjelas ini gimana ya, mana ya urat-urat dari kejauhan, ada yang lebih besar kah uratnya? Nah ini contohnya. Nah ini nah kelihatan kan? Nah ini ada kayak laba-laba itu, kayak jaring gitu. Nah itu ada bakal bibit ya, artinya proses untuk selanjutnya di dalam mesin. Nah itu teman-teman. Sebelumnya bantu subscribe ya teman-teman ya buat channel kita. Nah ini umur telur udah 1 minggu dengan suhu kita pakai di sini kisaran 37 derajat untuk suhu. Nah, kisaran 30 derajat untuk suhu. Nah, jadi suhunya di sini. Nah, nanti habis diginikan dia dimasukkan lagi ke dalam mesin tetas sampai umur 2 minggu. Nah, jadi di dalam sini teman-temannya dia ada lampu. Nih. Nah, ini lampu. Terus dikasih air untuk kelembapan. Mungkin ya kita pakai ini air ya, supaya lembab, telurnya tidak mengering. Jadi menetasnya nanti mungkin lebih lebih bagus lah, intinya kan gitu, daripada kering nanti kan lengket dia di dalam. Nah kalau itu apa itu otomatis itu ngembang yang hitam itu, nanti ngepencet sama tombolnya ya mati dia, termostat lah namanya. Nah, jadi inilah proses ini ya. Ini teman-temannya telur ini dibolak-balik setiap hari. Jadi 2 kali sehari, jangan kalau tidak dibolak-balik ya. Ini. Memang sih kalau untuk penetasan sebenarnya kalau untuk jumlah sedikit itu mending ke mentok atau ke ayam, karena itu lebih bagus sebenarnya. Cuman kalau telur segini kan ya mau kemana kita cari ayamnya, di mana kan banyak betul ayam yang ngeram kalau telur segini kan gitu. Jadi ibaratnya dibandingkan nggak ada ayam ya produktifnya beginilah ibaratnya kan gitu. Cuma kalau untuk sedikit, saran saya mending makai yang itu aja, ayam atau sejenisnya mentok kah, biasanya begitu, karena lebih bagus dia.
mentok kan lebih bagus ngerawat telurnya sendiri dia. Untuk suhu apa ini karena terlalu banyak aja, jadi kita menggunakan mesin tetas. Itu mungkin teman-teman yang ini. Jadi habis di dalam mesin ini teman-temannya ditaruh ke atas lagi, di atas mesin ini kan termasuk hawa panas teman-teman. Sudah menjelang tengah hari, sudah kisaran jam 11 di Kalimantan Selatan, khususnya di Amuntai. Jam 11:09, jadi udah mulai hawa panas. Nanti kalau sudah meningkat lagi hawa panasnya, kita buka pintu-pintu yang di sini teman-teman. Nah, agar mengurangi hawa panas. Jadi atapnya ini kita pakai apa itu ya? Pakai pelepah itu yang dari pohon sagu. Ada kan tangkai daunnya itu. Nah, itu jadi dilapis di atasnya gitu. Jadi ini ruangan tertutup ya teman-teman ya. Nah, ruangan tertutup. Habis di atas sini teman-teman, di atas mesin 1 minggu, nanti kita pindah ke di atas sini. Ini namanya atas amparan teman-teman ya. Ini sama pengerjaannya, tetap 2 kali sehari bolak-baliknya. 2 kali sehari bolak-baliknya. Nah, untuk di atas amparan ini kita bikin kotak begini teman-teman ya. Nah, begini kotak. Habis kotak ini papan sekitaran segini, papan sekitar 7 jarian lah. Sekitar 7 jari dikasih sekam. Nah, ini contoh sekamnya teman-teman. Jadi kami menggunakan sekam. Kita obok-obok dulu teman-teman ya, biar tahu ketebalannya gimana. Nah, coba kita obok-obok dulu teman-teman ya, sampai ke bawah ya. Nah, sekamnya tebal. Nah, ini sudah lapisan paling dasarnya teman-teman ya. Nah, lapisan paling dasar. Jadi kita ukurannya lah segini lah kira-kira, sampai sini. Nah, ukurannya nah tinggi sekam tuh sekitaran segini. Tinggi berdiri, nah sekitaran segini tinggi sekam. Jadi kita tutup sekam, habis diobok-obok. Nah, habis diobok-obok kita tutup sekam. Nah, baru kita tutup sama karung. Habis karung ini ada tikar purun teman-teman ya. Tikar purun bisa dicek juga nanti di keranjang kuning ya. Mungkin kita juga ada nanti ininya kalau mau tikar purun, karena kita memakai tikar purun ini lebih enak ya teman-teman ya, lebih elastis, lebih dingin dia kan gitu. Jadi tidak terlalu panas betul dia. Nah, jadi kita sekalian promosi mungkin ya untuk tikar purun di Shopee nanti ya. Nah, habis kalau ini bulat-bulatan ini teman-temannya, ini untuk mengganjal biar enggak terpecah telur. Jadi kain kita bikin gulungan bulat kayak ular-ular gitu. Nah, kita isi sekam. Jadi untuk dinding biar enggak pecah, atau sebagai pemisah. Kalau ini kan sebagai pemisah ini nih. Nah, ini pemisah, ini telur bebek packing karena ada putih-putih. Kalau ini telur bebek jenis MA atau petelur. Nah, itik packing identik dengan pedaging. Kalau ini identik dengan petelurnya. Nah, begitu mungkin kira-kira teman-teman. Jadi dari telurnya juga beda untuk besar kecilnya teman-teman ya. Di sini untuk bebek jenis MA agak kecil dia. Kalau jenis packing dia agak besar. Nah, ini jenis packing agak besar. Nah, jauh beda kan? Nah, mungkin itu perbedaannya teman-teman. Nah, kemarin ada yang minta tutorial yang untuk sampai menetas. Nah, ini packing, ini MA. Jadi ini juga nggak bisa digabung teman-teman ya. Kami kalau MA, khusus MA, kemungkinan MA ini lebih ininya dia lebih besar, jadi hawanya tuh gimana ya, lebih agak panasan gitulah kira-kira. Kalau ini kan tipis kecil, dia cepat menyerap panas di dalam gitu.
Nah ini jadi hari ini hari Senin sudah ada mulai ini teman-teman ya, mulai keluar. Senin ya 20 Oktober ya rasanya ini hari ini. Nah ini nah teman-teman, mungkin ini mati teman-teman ya, karena nggak ada gerak ini. Nah mungkin mati. Nah ini kan sudah mulai juga nih teman-teman, sudah mulai mau keluar dia ini, udah mulai mau keluar. Nah kalau ini nama telur ya teman-teman ya, nama telur, karena di sini telurnya dari ini, dari si A, dari si B. Nah jadi kita bisa nanti indukannya dari si A. Nah misalnya indukan dari si A, telurnya kurang ini makannya, jadi kita bisa tahu. Nah, jadi telurnya kita namain, karena untuk telur sebanyak gini kita memerlukan beberapa peternak untuk indukan ya, beberapa peternak untuk indukan. Jadi kita nggak ngerjain sendiri ya teman-teman ya. Kalau telur kita ambil dari peternak sistem kerjasama, jadi kita kasih bebeknya, ditelurkan, menghasilkan, nanti kita ambil telurnya. Nah kalau sudah mulai untung baru kita ambil hasil uangnya, maksudnya dihutangin gitu. Nah tadi bebeknya dihutangin. Nah jadi kalau sudah menghasilkan telur, sudah ada untung, baru mereka bayar sama kita, nanti dipotong gitu. Karena kalau bebek segini waduh pusing, yang ngerjai ini mana ngerjai bebek gitu. Nah mungkinlah begitu teman-teman ya, bisa dibantu subscribe ya teman-teman ya, atau apa nanti gitu. Terima kasih dulu ya teman-teman ya, buat ininya. Salam dari Bebek Balap Amuntai, Kalimantan Selatan. Terima kasih.